Ada jurang yang dalam loh antara rencana ideal pelajaran olahraga dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah penelitian yang mengungkap masalah tersembunyi ini. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pelajaran olahraga waktu sekolah dulu. PJOK ya namanya. Buat banyak dari kita, mungkin itu cuma jam istirahat tambahan aja kan? Lari-lari, main bola, abis itu jajan. Tapi, ternyata perannya itu jauh-jauh lebih penting dari sekedar itu. Nah, ini dia. Dengerin deh kutipan ini. PJOK itu ternyata punya pengaruh yang tak tergantikan. Bukan main-main kan? Ini bukan cuma pelajaran buat keringetan. Kata para ahli, ini tuh fondasi buat ngebentuk karakter, bahkan perkembangan intelektual dan pastinya gaya hidup sehat. Jadi, taruhannya gede banget. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Kenapa sih pelajaran ini sepenting itu? Jadi, intinya PJOK itu bukan cuma soal fisik. Ini tuh salah satu pilar pendidikan nasional kita. Tujuannya ada 3 nih. Ngebentuk sikap kayak sportivitas dan disiplin, ngasih pengetahuan soal kesehatan, dan ya, pastinya ngelatih keterampilan fisik. Komplit kan? Oke, idealnya kan gitu. Tapi, gimana kenyataannya? Nah, ada sekelompok peneliti yang penasaran. Mereka langsung terjun ke lapangan nih, ketiga SMA negeri di Lumajang, Jawa Timur. Mereka mau ngecek, rencana keren di atas kertas ini, kejadian beneran nggak sih di lapangan? Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Mereka nemuin masalah pertama. Dan ini masalah yang fundamental banget, yaitu di tahap perencanaannya. Oke, sebelum kita lanjut, ada 2 istilah penting yang perlu kita tahu. Silabus dan RPP. Biar gampang, bayangin aja silabus itu kayak peta besar buat perjalanan 1 semester. Nah, RPP itu GPS-nya, panduan detail buat tiap pertemuan. Dua-duanya ini wajib hukumnya buat guru, biar ngajarnya nggak kesasar. Dan siap-siap kaget. Ini temuan pertama yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Setelah dicek, para peneliti sama sekali nggak nemuin silabus atau RPP dari guru-guru yang diteliti. 0, kosong. Kata kuncinya jelas banget, tidak ditemukan. Betul, Anda nggak salah baca, 0%. Nggak ada satupun guru yang nyiapin peta atau GPS buat ngajar. Artinya apa? Ya artinya pembelajarannya ini berisiko banget jalan tanpa arah yang jelas. Kayak nyetir di kota asing tanpa peta. Langsung kan kita mikir, kok bisa? Kenapa dokumen sepenting ini bisa nggak ada? Apa alasannya? Ternyata alasannya tuh manusiawi banget. Ada yang bilang belum ada file penilaian yang pas, ada yang kuota internetnya habis, laptopnya rusak, atau lagi sibuk ngurusin acara olahraga lain. Ini bukan cuma sekedar nyari-nyari alasan loh, ini potret nyata tantangan yang dihadapi guru di lapangan. Aturan sih maunya A, tapi realitanya kadang nggak mendukung. Nah, karena nggak ada rencana, dampaknya langsung kelihatan. Sekarang kita masuk ke temuan kedua yang nggak kalah penting. Waktu belajar di lapangan jadi nggak efisien. Lihat deh grafiknya, kelihatan banget kan bedanya? Waktu resmi yang disediain itu 135 menit. Tapi, waktu yang benar-benar dipakai buat belajar efektif rata-rata cuma 57 menit. Lebih dari setengahnya hilang entah kemana. Jadi, kalau dihitung-hitung, cuma sekitar 43% waktu yang kepake secara efektif. Coba bayangin deh, di kerjaan kita, hampir 60% jam kerja kita kebuang sia-sia. Wah, ini masalah efisiensi yang serius banget. Terus, sisa waktunya kemana? Ya itu dia, menurut penelitian, waktunya habis buat ganti baju, jalan dari kelas ke lapangan, terus kegiatan pendahuluan atau pemanasan yang nggak terstruktur. Karena nggak ada RPP sebagai panduan, ya manajemen waktunya jadi berantakan. Oke, masalahnya udah jelas ya. Perencanaan nggak ada, pelaksanaan nggak efisien. Tapi tenang, penelitian ini nggak cuma nunjukin masalah. Mereka juga ngasih solusi. Solusinya namanya supervisi akademik. Eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan inspeksi buat nyari-nyari kesalahan guru. Bukan. Anggap aja ini kayak pendampingan atau mentoring, di mana ada supervisor yang bantu guru buat jadi lebih baik dan ngatasin masalah mereka. Terus gimana cara kerjanya? Ya, si supervisor ini bakal bantu ningkatin skill ngajar guru, nemenin langsung pas bikin silabus dan RPP yang bagus, dan mastiin rencana itu benar-benar jalan di lapangan. Biar masalah waktu yang kebuang tadi nggak kejadian lagi. Dan ini bukan omong kosong loh. Ada datanya. Penelitian lain nunjukin kalau dengan pendampingan yang rutin, kemampuan guru bikin RPP bisa lompat jauh dari yang tadinya cuma 55% jadi 85%. Ini bukti nyata kalau sistem support itu benar-benar ngaruh. Oke, sekarang coba kita tarik kesimpulan besarnya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus di Lumajang ini? Masalahnya, apa yang terjadi di Lumajang ini kemungkinan besar bukan cuma ada di sana. Ini bisa jadi cerminan dari masalah yang lebih besar di pendidikan kita. Ada gap yang lebar banget antara aturan di atas kertas dengan kenyataan yang guru-guru hadapi setiap hari. Jadi,
Intinya apa dong? Aturan dan standar itu penting, jelas. Tapi, itu aja nggak cukup. Yang jauh lebih penting adalah sistem dukungan dan pendampingan. Kita butuh sistem yang benar-benar bantu guru buat bisa memenuhi standar itu, bukan cuma nuntut doang. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua buat direnungin. Coba deh kita pikirin. Di lingkungan kita sendiri, dukungan nyata kayak apa sih yang paling dibutuhin guru-guru di sekolah? Supaya mereka bisa ngajar maksimal, nggak cuma di pelajaran olahraga, tapi di semua pelajaran.